Oke, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ustazah yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan panjenengan, ngajar dan sebagainya. Mohon izin, nanti saya sedikit waktu untuk berbagi dari apa yang sudah kami dapatkan saat kami belajar dan bergabung di guru penggerak. eh, Terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi. Yang ingin kami sampaikan nanti tentang budaya positif yang mudah-mudahan nanti menjadi hal baik baru yang bisa kita lakukan meskipun sebenarnya eh, kita sudah melakukannya. Nggih. Nah, sebelum saya mulai kok kayaknya kok dia tanya ngomong sendiri gitu ya. Ustazah Azifah atau Ustazah Mira bisa dengar suara saya? Oh, jempol. Oke. Oke, terima kasih Ustazah. Ini Ustazah, jadi di kegiatan guru penggerak kami di angkatan 7 itu sudah mendapatkan materi yang sangat bagus sehingga jika materi itu hanya untuk kita sendiri kayaknya eman gitu nggih. Jadi mohon izin saya menyampaikan materi atau bahan yang pernah saya dapatkan di teman-teman semuanya. Alangkah lebih baik, alangkah lebih bagus jika nanti kita sebagai guru bisa menerapkan materi yang sudah saya terima. Nah, materi apa yang saya terima, yang sudah saya tampilkan di layar panjenengan semuanya? Di sini ada budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Sebelum kita memahami tentang budaya positif itu, saya ingin tahu bagaimana respon panjenengan jika ada permasalahan seperti ini. Coba mungkin Ustazah Leli atau Ustazah Siva atau Ustazah Mira. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada sebuah masalah ya, dan masalah ini kita temui di sekolah kita gitu. Dan kita sebagai guru, apa yang akan kita lakukan jika ada permasalahan seperti ini? Kasus yang pertama, Wawan dipanggil masuk ke ruangan Bapak Puji, dan Bapak Puji ini adalah wali kelas 10 di salah satu sekolah. Saya beri contoh di sini adalah SMA Makmur gitu ya. Kemudian Bapak Puji itu mendapatkan informasi dari guru piket bahwa Wawan baru datang sekolah pukul 7, sedangkan jam masuknya itu adalah pukul 6.30. Kira-kira jika panjenengan semuanya ini adalah wali kelasnya Wawan dan mendapatkan informasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Monggo. Nggak usah takut salah ya, ini hanya sharing mawon, sharing saja. Kira-kira apa yang kita lakukan, teman-teman? Oh, Ustazah Sifa. Monggo, Ustazah Sifa. Kira-kira apa Kira-kira Ustazah apa Sifa? Ustazah Azifah? Assalamualaikum Saudara Enda. Oke, Nggih, Waalaikumsalam, Ustazah Sifa. Waalaikumsalam Ustazah Azifah. Ini kan permasalahannya ada siswa yang terlambat datang begitu nggih. Sudah lewat 30 menit, lalu bagaimana penerapan kedisiplinan? Yang pertama, mungkin menanyakan identitas siswa, lalu alasan keterlambatan, lalu diberikan 30 menit tambahan jam pelajaran untuk mengganti keterlambatan siswa tersebut. Bisa dengan tugas yang berkaitan dengan pelajaran pada jam tersebut atau yang berhubungan dengan wali kelasnya. Itu mungkin Ustazah Endah. Oke, terima kasih Nggih, Ustazah. terima kasih.
Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang itu mau menyampaikan juga pendapatnya. Bagaimana? Oke. Oke, kalau Ustazah Asri berarti anak-anak ini akan ditanya gitu ya, kenapa terlambat? Ada masalah apa gitu ya. Setelah tahu kendala-kendalanya baru diberikan sesuatu perlakuan gitu ya, ketambahan jam. Berarti pulangnya lebih sore lagi ini. Kasihan nanti yang jemput. Nah, oke, ini teman-teman yang ingin saya bagikan kepada dengan semuanya. Jadi kita sebagai guru itu ada untuk menanggapi masalah tadi, ya tidak langsung saya itu ya kita diskusikan nanti diskusinya, oh ternyata harusnya seperti ini gitu kan ya menemukan materinya. Nah kita sebagai guru itu bisa berada di 5 posisi kontrol. Di antara 5 posisi kontrol itu kita juga eh, sewaktu-waktu berada di posisi mana gitu ya. Nah, 5 posisi kontrol ini merupakan suatu program disiplin positif yang berpusat pada guru. Nah, 5 posisi kontrol ini yang saya ambil dikembangkan oleh Jane Gosen dengan pendekatan restitusi. Nah, ada pertanyaan baru lagi. Apa sih restitusi itu gitu ya? Nah, ini disebut dengan posisi kontrol di mana guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah memerdekakan siswa dan memandirikan siswa? Kemudian bagaimana perlakuan kita kepada siswa dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol oleh Gosen ini, 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada siswanya atau kepada gurunya. Nah, ke 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita akan mengupasnya ya teman-teman. Ke 5 posisi kontrol itu sambil kita juga mereka-reka kita ada di posisi mana gitu nggih. Oke, yang pertama nggih teman-teman. Di sini ada penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi disebut sebagai kita itu menghukum itu tidak selalu fisik, ternyata verbal pun juga bisa. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, kalau misalnya ada kasus yang pertama tadi, ada siswa terlambat, terus kita meminta dia berdiri, ya kan? Atau mungkin push up 3 kali, atau kita mengatakan, mesti kamu terlambat lagi, selalu terlambat. Nah, ternyata kalau kita melakukan hal seperti itu, kita itu berada di posisi kontrol menghukum. Nah, tidak hanya jenengan, teman-teman. Saya juga itu terkadang tidak sadar kita juga berada di posisi penghukum. Jika ada anak yang terlambat mengumpulkan tugasnya, tanpa kita tanya, kenapa mengumpulkan tugasnya terlambat, kita langsung mengurangi nilainya gitu kan ya. Nah, berarti itu kita berada di posisi kontrol. Nah, penghukum ini cirinya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh bahasa tubuhnya dengan mata melotot gitu ya. Kemudian jari menunjuk-nunjuk gitu atau menghardik gitu. Serem ya. Nah, kemudian untuk hasilnya posisi penghukum ini kemungkinan murid akan marah. Betul kan ya teman-teman ya? Kalau kita berada di posisi menghukum, teman-teman anak-anak itu pasti akan marah. Mereka akan ada sifat pendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya.
lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil kita, ini kayaknya ekstrim ya, nggak ada di sekolah kita ya. Mereka akan menggores kendaraan kita. Insya Allah ini tidak kita temui, mudah-mudahan. Tapi insya Allah enggak nggih, teman-teman nggih. Oke, dari sini kira-kira kita introspeksi diri sendiri nggih. Kita berada di posisi ini enggak ya? Kalau kita berada di posisi ini, wah, kira-kira kita akan seperti ini terus atau kita akan berada di posisi kontrol selanjutnya. Oke, kita lanjut nggih, teman-teman. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, teman-teman. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kalau kita bandingkan sama yang pertama tadi, ini kayaknya lebih itu nggih, lebih manusiawi ke anak-anak, lebih memerdekakan anak-anak. Ya, pada posisi ini kita bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Atau kita sebagai guru, "Coba kalau misalnya kamu ini loh ya diketahui oleh kepala sekolah, apa yang harus Ustazah sampaikan ke kepala sekolah?" Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Terkadang kita masih berada di posisi itu, ya enggak, teman-teman? Nah, Ustazah Leri dan Ustazah Azifah seduk gitu ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Dia akan merasa bersalah kan ya, sehingga dia akan mengalami menilai dirinya sendiri itu buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada disayanginya. Kalau melihat seperti ini kasihan ya teman-teman. Nanti jangan-jangan murid-murid kita nyampe rumah itu kepikiran gitu, atau jangan-jangan tidak ada gitu ya yang merasa bersalah gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah ini ciri-cirinya nada suaranya memelas, halus, sedih gitu ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak gitu ya. Mendekat ke anak gitu ya. Kita merangkul anak-anak gitu ya. Nah, kemudian murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kendala dari sikap seperti ini lebih berbahaya lagi dari sikap menghukum. Karena emosinya tertekan apa di dalam. Kayak mereka itu tidak bisa menyampaikan ke orang lain gitu ya. Ditahan sama mereka. Yang kedua ya teman-teman, pembuat merasa bersalah. Jadi kadang kita sebagai guru tidak sadar kalau ada anak yang melakukan kurang disiplin itu, kita itu seolah-olah mengatakan kalimat yang itu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah, ternyata efeknya pembuat merasa bersalah ini jauh lebih itu ya lebih bahaya daripada yang sikap penghukum. Karena dengan pembuat merasa bersalah ini anak-anak merasa emosinya itu tertekan gitu, tidak bisa diluapkan. Nah, kita juga berpikir ya teman-teman ya, apakah kita selama menjadi guru ini berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman dari sini. Belum ya? Ustazah Mira atau Pak Sen atau Bu Eni? Tidak ada ya? Oke, Sudah paham, Bu lanjutkan. Enda, sementara. Oke, terima kasih Pak Sen. Oke, yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu posisi kontrolnya teman. Nah, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena memang kita berada di posisi teman ya. Karena kita tidak menyakiti murid, tetapi kita tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bahasanya sudah kita perhalus lagi. Tapi perhalusnya tidak seperti yang tadi merasa bersalah.
Pada posisi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Karena kita berada di posisi teman, kita menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi teman ini kita akan mengatakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, dengan kalimat seperti ini kita positif gitu ya, kita berada di posisi teman yang sepertinya seolah-olah kita berada di posisi yang kedua tadi ya teman-teman. Apa tadi posisi kedua? Membuat merasa bersalah. Hanya saja ini lebih ke apa ya bahasanya, lebih dekat gitu ya, bahasanya lebih dekat dengan anak-anak. Nah, ini yang positif. Sedangkan yang negatif, posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya sehingga mau membantu saya gitu ya. Nah, jadi ada dua hal yang kita garis bawahi, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian posisi teman ini cirinya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Karena teman. Oke. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum. Kemudian hasil dari kita berada di posisi teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kayaknya banyak ini ya gitu. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jika ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman ini, kita hanya akan berbuat sesuatu bila ada yang menyuruh, dan yang menyuruh adalah guru tersebut. Bila yang menyuruh guru lain, maka siswa tersebut tidak akan mengikutinya karena dia hanya merasa guru yang tadi itu yang menjadi temannya, sedangkan guru lain tidak, sehingga dia hanya akan melakukan hanya ke guru tadi. Gitu. Gimana teman-teman? Berpikir ya, apakah kita berada di posisi ini gitu? Dari ketiga posisi tadi, menghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian teman. Nah, kayaknya kita lebih banyak beberapa juga di posisi ini nggih daripada yang menghukum mungkin ya. Berarti lebih bagus teman-teman daripada yang menghukum tadi. Saya lanjutkan nggih teman-teman. Yang keempat, nah ini yang pemantau. Memantau berarti mengawasi, ngoten kan nggih. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ada peraturan, ada konsekuensi kan ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, sering ya kalau ada anak misalnya mengumpulkan tugasnya terlambat atau siswa terlambat datang ke sekolah atau siswa yang terlambat masuk ke kelas, mesti kita menanyakan konsekuensinya apa gitu kalau kamu terlambat. Konsekuensinya apa kalau kamu terlambat mengumpulkan tugas? Misalnya kita mengurangi nilainya gitu kan ya. Nah, itu berarti kita berada di posisi pemantau. Seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berarti kalau ada anak terlambat mengumpulkan tugas, ada anak datang terlambat, itu kita tulis gitu ya. Terus kalau dia terlambat lagi, kalau dia hadir tidak tepat waktu lagi, kita menyampaikan data-data kita. Kok saya juga mikir diri saya sendiri ya teman-teman. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus kemudian respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau ini cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasil dari
posisi pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas seperti tadi Bu Aziba. Nah, Bu Aziba yang mikir kira-kira Bu Aziba tadi berada di posisi pemantau atau pembuat merasa bersalah atau menghukum. Kayaknya Bu Aziba sudah mengangguk-anggukkan kepala. Oke, ini posisi yang keempat, yang kelima, teman-teman yang terakhir. Ini adalah posisi manajer. Di posisi manajer ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu seorang manajer ini bisa berada di teman, kemudian pemantau gitu nggih. Jadi tidak selalu teman, tidak selalu pemantau, tetapi dia juga bisa menggunakan keduanya di saat yang dibutuhkan. Ya, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kita juga perlu mengacu kepada restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Nanti juga akan kita bahas ya. Mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, berarti sudah ada keyakinan kelak. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengendalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan suatu masalah itu perlu terjadi, dan setelah terjadi maka dia mencari solusinya. Itu ya. Nah, dari kelima tadi teman-teman, kita seringnya menggunakan yang mana ini? Boleh diskusi sedikit teman-teman. Kita lanjutkan. Monggo teman-teman, mungkin ada. Ada Mira, Bu Mira, atau Bu Eni, atau Bu Azifa? Oh, oke. Belum ada nggih? Lanjut. Oke, teman-teman, kalau Tanya tadi ini Bu kita Eda. gimana Pak Sen? Ya mau tanya. Oh, gimana? Tanya Pak Ya, Sen nggak boleh ya? Pak Sen. Katanya tadi dipersilakan untuk tanya Bu Eda. Tanya nggih. Suaranya dengan pelan banget Pak Sen. So, tes. Sudah cukup keras Bu Eda? Cukup keras? Halo, cukup keras Bu Eda? Halo. Ya, halo. Pelan nggak Bu suaraku? Pak Sen. Monggo Pak Sen, monggo. Oke, makasih kesempatannya Ustaz Enda. Mohon maaf, saya baru bergabung. Penjelasannya Bu Enda tadi saya cukup mengikuti ya. Cuma dari 5 posisi itu, apakah kita harus di posisi manajer ini Bu Enda?
apakah sewaktu-waktu kita boleh di posisi menghukum atau di posisi yang lain atau di kondisi tertentu kita di posisi tertentu. Terima kasih Bu Enda. Oke, terima kasih Pak Sen pertanyaannya. Ya, tadi juga saya sudah menyampaikan Pak Sen, kalau kita sudah di posisi manajer itu, kita bisa tahu kapan kita itu bisa menjadi posisi pemantau atau berada di posisi teman, Pak Sen. Jadi tidak selalu kita itu berada di pemantau terus gitu ya, atau merasa bersalah, atau kalau merasa bersalah mungkin kita menghindari ya Pak Sen ya. Tapi kalau kita sudah berada di posisi manajer ini, kita bisa sewaktu-waktu itu berada di posisi teman atau pemantau Pak Sen. Gitu. Ngoten nggih Pak Sen nggih. Karena namanya manajer ya, berarti manajer itu bisa mengelola sesuatu hal. Nah, sama dengan di posisi kontrol ini. Kalau kita sudah berada di posisi manajer ini, kita sudah bisa kapan kita akan melakukan posisi teman ataupun pemantau. Seperti itu. Kayaknya kalau hanya di posisi satu gitu juga enggak enak kayaknya ya, hidupnya ya Pak Zen ya. Kayaknya lurus gitu ya. Nah, kita bisa seling-seling. Itu Pak Zen. Mestinya Pak Zen juga lebih paham ini ya. Monggo, ada lagi atau boleh nih? Atau mungkin nanti ya diskusinya masih ada materi lagi ya. Ngoten ya Pak Zen ya. Nah, ini teman-teman, perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Saya beri contoh beberapa saja ya, enggak semuanya nggih. Yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Apa bedanya? Nah, yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Sedangkan konsekuensi sifatnya adalah stimulus atau tanggapan. Nah, untuk yang lainnya, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk identitas tes dan identitas gagal antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Meskipun kita belum membahas restitusi, ya. Saya bacakan 3 contoh di atas ya. Yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan untuk hukuman, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Satu lagi ya, kalau hukuman murid akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid atau siswa mendapatkan penguatan. Oke, nah karena kita tadi sudah membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sekarang apa sih sebenarnya restitusi itu gitu ya? Nah, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan menjadi tujuan apa mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dimaksud dengan restitusi, teman-teman. Nah, di restitusi ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan.
tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol itu tadi dalam proses mana nanti kita untuk restitusi. Ini saya skip dulu aja ya. Nah, ini bedanya peraturan pemantau, konsekuensi, kemudian nilai, manajer, dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak bla 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 bla, saya akan. Nah, kemudian diberi hukuman. Sedangkan yang restitusi, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, kemudian memperbaikinya, kemudian kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuh. Jadi bedanya teman-teman, kalau peraturan dan kita berada di posisi kontrol pemantau, hukuman ya bahasanya ya, atau kesepakatan itu atau peraturan itu dibuat kan tidak dari anak-anak ya, atau dari kita berdua ya, atau dari kita dan anak-anak, tapi langsung dari kita. Itu peraturan. Tapi kalau nilai-nilai atau keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Ya, kalau kita itu kan sering ya dimulai pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas gitu kan ya, komitmen kelas. Nah, sebenarnya kita itu sudah melakukan hal tersebut. Kita sudah posisi kontrol itu sudah pernah melakukan di manajer, ya kan? Peraturan kelas itu kita membuatnya tidak dari kita sendiri, tetapi anak-anak yang membuatnya. Atau bahasa kita komitmen gitu ya, kesepakatan kelas yang kita buat dengan anak-anak atau malah anak-anak itu yang membuatnya. Di saat awal pembelajaran kita sering seperti itu. Dan sering ya, kita selalu ya dengan anak-anak ya. Setiap semester atau setiap habis libur kita mengulang lagi kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak itu yang juga kita tempel di dinding-dinding kelas. Nah, jika anak-anak mulai lupa dengan kesepakatan kelas itu, kita mengingatkan kembali. Nah, kalau yang peraturan itu anak-anak tidak membuatnya, tetapi kita yang membuatnya. Anak harus ikuti aturan yang ada. Nah, beda kan ya, teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Untuk segitiga restitusi. Nah, kalau tadi pengertian restitusi, kita sekarang ke segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan meyakinkan, menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Jadi kalau tadi kasus pertama nih, Bu Azifa tadi ada anak yang terlambat masuk sekolah. Contohnya kita sebagai wali kelas, kita dapat informasi dari guru piket gitu ya, bahwa anak kita tadi datangnya terlambat, jam 7 baru datang. Padahal kita masuknya setengah 7. Nah, tadi Bu Asifah menyampaikannya sudah bagus ya, tidak langsung menghukumnya. Berarti tadi Bu Asifah tidak berada di posisi kontrol ya Bu Asifah ya. Bu Asifah tadi memanggil anaknya, menanyakan kenapa kamu terlambat gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas. Kita mengatakan ke anak-anak bahwa bisa jadi tidak hanya dia yang terlambat gitu kan ya, masih ada teman-temannya lain yang terlambat dan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Setiap orang bisa terlambat, termasuk juga kita atau saya gitu kan ya, ke anak tersebut. Menyampaikannya seperti itu. Jadi tidak hanya dia saja yang terlambat, bisa jadi kita sebagai guru juga terlambat atau temennya juga bisa jadi temanmu juga terlambat kan ya. Nah, kita juga bahasanya memujinya ya. Sudah bagus kamu mau datang, tetap mau datang ke sekolah. Meskipun
terlambat gitu. Nah, itu pada posisi menstabilkan identitas. Setelah posisi menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi kebutuhan. Kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu kan ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kita tanya, gitu kan. Kira-kira ada cara yang lebih efektif nggak untuk mendapatkan agar kamu tidak terlambat, gitu kan ya. Nah, kita tanyakan seperti itu. Sepertinya teman-teman di sini semuanya sudah seperti itu kan, Ge? Termasuk guru piket pun juga seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi ya, yo masih ingat ya dengan keyakinan kelas atau budaya positif yang sudah kita sepakati gitu ya. Masih ingat ya, kita tanyakan seperti itu. Pasti anaknya akan menjawab, iya Ustazah ingat gitu ya. Tapi bisa jadi ada anak juga ya yang menjawab, enggak ingat Ustazah, apa Ustazah gitu ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke anak tersebut di menanyakan keyakinan itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Kalau terlambat terus, kira-kira gimana? Bisa enggak? Nah, kira-kira hal baik apa yang bisa dilakukan oleh anak yang terlambat tersebut agar tidak terlambat lagi. Nah, ini namanya segitiga restitusi, teman-teman. Jadi kalau ada anak yang terlambat, ada anak yang mungkin tidur di kelas dan sebagainya, eh, kita bisa memanggilnya gitu kan ya, kita mengajak diskusinya dengan tiga tahapan ini. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dengan ketiga hal ini permasalahan dari anak dan solusi juga dari anak. Nah, dengan cara seperti itu anak-anak akan berpikir ya, akan berpikir mencari solusi apa yang akan dilakukan agar tidak melakukan kesalahan itu. Dengan dia mencari solusi sendiri, kemungkinan besar anak itu tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ngoten teman-teman. Monggo jika ada yang mau didiskusikan. Bu Leli, ada yang mau ditanyakan? Atau Bu Mira? Oh, Bu Asifa. Nggih, monggo Bu Asifa. Permisi tanya Ustazah, jika kita sudah melakukan interaksi dengan anak yang perlu menerima konsekuensi secara urut melalui segitiga restitusi ini, namun siswa ini masih mengulang keterlambatannya atau habitnya yang masih belum baik yang lainnya, itu masih berkali-kali seperti itu, apa nggih yang perlu kita lakukan? Terima kasih, Sadenda. Oke, terima kasih Bu Asifa. Ini pertanyaannya luar biasa ini Pak Sen ini. Ini juga pernah saya tanyakan. Kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ke anak yang tanda kutip melakukan kesalahan gitu nih. Tapi ternyata anak itu entah besoknya atau kapan gitu mengulang lagi atau melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Nah, kira-kira eh, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Oke, Mbak Asifa. Kalau saya juga pernah melakukannya Bu Asifa di segitiga restitusi ini Bu Asifa. Ke anak yang terlambat datang ke kelas gitu ya. Di kelas saya sendiri gitu. Di hari di dalam satu minggu itu dia sudah terlambat 2 kali. Otomatis kan memang di sekolah kita kalau ada anak terlambat 2 kali kan orang tua dipanggil gitu ya. Anaknya diajak diskusi untuk mencari solusi gitu nih. Nah, anak ini juga sudah saya upayakan untuk ini menstabilkan identitas. Saya tanya kenapa dia terlambat gitu kan ya. Kemudian saya juga menanyakan kira-kira
apa solusi dari anak itu untuk tidak mengulangi keterlambatannya gitu ya. Kita juga menyampaikan bahwa keterlambatan bisa jadi tidak hanya dia, tapi juga saya atau teman-temannya gitu kan. Tapi kita punya keyakinan yang harus kita ingat gitu. Dan anaknya juga mencari solusinya. Oh, anu saya mau bangun lebih pagi lagi gitu, biar nanti datanya tidak terlambat. Besoknya dia tidak terlambat, saudara Adit. Dan ternyata 3 hari kemudian dia itu terlambat. Dia mengulang lagi meskipun sudah restitusi gitu ya. Tidak apa-apa, kita melakukan restitusi lagi. Jadi belum tentu kita melakukan sekali restitusi itu akan berhasil. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu kan ya, Bu Azifah. Tapi bisa jadi dia akan mengulang kekeliruan yang sama atau kesalahan yang sama. Tidak apa-apa. Kita restitusi lagi gitu. Jadi sebagai manajer, pasti kontrol manajer, kita tidak lelah untuk mengingatkan dan mengingatkan lagi siswa-siswa kita. Itu Bu Asif. Ngoten. Gimana Bu Asifah? Terima kasih banyak Ustaz Enda. Terima kasih banyak Ustaz Enda. Jadi memang jadi memang perlu dilakukan pengulangan gitu ya agar lebih tertanam di siswa. Nggih, Bu Asifah. Ini teman-teman, saya coba nyari. Tadi sudah saya simpen, ternyata kok hilang ya, karena sinyal saya di sini juga di ruang kurang bagus. Contoh saya melakukan restitusi ke siswa saya ada 2 kasus teman-teman. Yang pertama itu terkait dengan ciput, nggih, anak yang tidak menggunakan ciput karena itu sudah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, nggih, bahwa anak putri itu harus menggunakan ciput, ngoten nggih. Nah, ternyata ada beberapa anak itu yang tidak menggunakan ciput. Nah, ini saya cari dulu contoh restitusi yang pernah saya lakukan ke anak-anak. Nah, ini teman-teman ya, contoh yang pernah saya lakukan, tapi videonya agak rame karena waktu itu masih di dalam kelas. Saya ulangi ya. Bentar ya. Nah. Benar. Dasar film.
Teman-teman, Saya kesel soalnya menurut saya itu nggak cuma saya, tapi kenapa yang pas giliran ini tuh saya yang kena. Lancar ya kalau kesel ya karena ditegur temennya gitu ya. Oke, nggak apa-apa karena bisa jadi hal seperti itu tidak hanya dilakukan oleh Nafisa tapi juga teman-teman yang lain atau mungkin juga Ustazah Endang gitu kan ya bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kira-kira menurut Nafisa itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sebenarnya emang salah, sudah nggak sesuai sama ketentuannya. Hanya kepepet. Iya. Kira-kira apa yang mau dilakukan Nafisa nih ke depannya? Ya next saya udah bisa disiplin sama peraturan yang dibuat sama sekolah. Ya saya pakai citun, saya nanti uangnya intinya sesuai Oke, berarti nanti Nafisa kalau misalnya lain kali beberapa bawa itu mau dijemput gitu ya ke koperasi segera gitu ya. Oke. Terus nanti ke kelasnya apa yang mau dilakukan Nafisa? Mungkin mau minta maaf kah atau mau gimana kah? Karena tadi agak kesel gitu tidak diingetin. ya saya tetap terima kasih sama kelas guru saya Terima kasih Nafisa, mudah-mudahan nanti ke depannya Nafisa bisa lebih baik lagi. Ya. itu tadi contohnya teman-teman waktu saya coba mempraktikkan segitiga restitusi ke salah satu siswa saya. Nggih, monggo jika ada yang mau ditanyakan. Kayaknya beberapa teman kita terpental ya. Sinyalnya hari ini kurang bagus. Bu Mira atau Bu Alfi, suara saya ada? Saya boleh tanya Ustazah? Oh, nggih, boleh Bu Mira, monggo. Tuh, putus Bu Mira. Ini sinyalnya yang jelek saya apa Bu Mira ya? Iya, betul. Bu Mira, belum terdengar Bu Mira tadi? Oh ya, Nggih. Apakah sudah terdengar Ustazah? Nah, sekarang baru terdengar. Nggih, mohon maaf tadi kayaknya jaringannya agak kurang pas nggih. Nggih, Terkait dengan materi yang tadi sudah Jenengan sampaikan terkait dengan segitiga restitusi nggih. nggih. Mungkin saya ingin menanyakan ya kalau misalkan dalam pembelajaran kan terkadang walaupun kita sudah melakukan konsep seperti segitiga restitusi tersebut gitu ya. Nggih. Tapi bagaimana jika kita anaknya nggak kapok-kapok gitu. Artinya setelah kita terapkan seperti itu masih mengulangi perbuatan yang sama. Lah mungkin ada solusi bagaimana supaya anak Nggih. itu Nggih. bisa bangun memahami bahwasanya tersebut kurang bagus gitu ya. Nggih, terima kasih Bu Mira. Betul, ya. Terkadang Ungka juga kemarin melakukannya itu ternyata anaknya setelah 3 hari terlambat lagi gitu kan. Kita sudah melakukan segitiga restitusi tapi anak itu masih mengulangi eh, kesalahan yang sama ngoten kan nggih. Nah, kalau kita tadi kembali ke posisi kontrol gitu kan ya kita sebagai manajer. Nah,
kita bisa bergantian, kita boleh nanti berada di posisi pemantau ataupun teman ngoten kan nggih. Nah, kalau anak itu masih mengulang lagi, ya kita lakukan lagi restitusi lagi gitu ya. Mengulang lagi ya kita lakukan restitusi lagi gitu kan ya. Intinya restitusi ini kan di saat anak melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, anak ini kita panggil, kita ajak diskusi, kita menanyakan dia kenapa melakukan hal tersebut, dan kita meyakinkan bahwa kita punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati, yang sudah dibuat oleh dia sendiri dan teman-temannya. Kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu, maka dia sendiri juga yang harus mencari solusinya. Apa yang akan dia lakukan untuk tidak mengulangi lagi, ngoten kan nggih. Nah, kalau dia masih melakukan lagi, ya kita ajak lagi diskusi lagi, kita ajak lagi diskusi lagi untuk mencari solusinya. Dia melakukan lagi besoknya gitu ya, ya kita ajak diskusi lagi gitu kan ya. Nah, itulah tugas kita di saat kita sebagai manajer gitu kan ya. Kita mengajak diskusi siswa kita untuk mencari solusi dari hal-hal yang sudah dilakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, kalau kita berada di posisi pemantau atau kita berada di posisi membuat merasa bersalah, kita kan tidak menemukan solusi dari dia kan ya. Kita hanya menyalahkan dia atau menghukum dia gitu kan ya. Atau dia merasa bersalah karena kata-kata kita atau kalimat kita gitu kan ya. Tapi kalau dengan restitusi itu paling tidak kita mengajak dia untuk diskusi mencari solusinya. Jika masih melakukan gitu lagi, ya kita ajak diskusi terus sampai dia tidak melakukan lagi. Itu Bu Mira. Terima kasih Ustazah, sudah cukup jelas. Oke, matur nuwun Bu Mira. Oke. Terima kasih ya teman-teman waktunya. Sepertinya sudah kurang lebih 1 jam tadi. Saya sudah meminta waktunya dengan 1 jam. Selamat datang kembali Bu Eni yang tempat terpental. Nggih, matur nuwun sangat. Kita sama-sama belajar nggih. Bu Mira, Bu Alfi, Bu Asifa, Bu Heni gitu. Saya juga belajar, pastinya siswa-siswa kita itu berbagai macam gitu ya, yang sudah baik ya banyak, yang mungkin perlu kita ajak untuk berdiskusi agar bisa lebih baik itu juga banyak gitu ya. Kita sebagai guru tidak henti-hentinya untuk menciptakan budaya positif. Nah, maksudnya di sini budaya positifnya adalah ketika anak tersebut sudah mengetahui keyakinan kelas yang kita buat, kalau mereka melakukan kesalahan, kita ajak diskusi untuk mencari solusi, sehingga anak-anak itu merasa nyaman ada di sekolah ini, tidak merasa takut. Ya, tidak merasa ada peraturan itu seolah-olah mereka dihukum, tapi mereka diajak diskusi untuk mencari solusinya. Sehingga budaya positif itu bisa terwujud di sekolah. Maksud saya begitu teman-teman. Kalau saya juga mencoba melakukannya, teman-teman juga pastinya tidak mencoba lagi, pasti juga sudah sering melakukannya. Sehingga tadi Bu Mira juga sudah menyampaikan kalau kita sudah melakukan tapi anak-anak masih itu bagaimana? Tidak apa-apa ya, kita terus seperti itu. Oke, betul ya teman-teman. Bismillah. Mudah-mudahan meskipun tidak banyak yang saya diskusikan tadi, yang kita diskusikan, tetapi itu menjadi hal baik yang bisa kita lakukan untuk memerdekakan anak-anak kita. Matur suwun, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Atau Bu Eni mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Eni? Ya, sepertinya Bu Eni. Cukup Ustaz. Oh, terima kasih Bu Eni. Matur nuwun sangat waktunya. Meskipun agak terpental tadi nggih. Nggih, matur nuwun nggih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup dulu dengan kayak dengan murid aja ya, dengan baca hamdalah. Saya tutup, saya tadi sudah menyiapkan pantun gitu ya. Ternyata ketinggalan gitu. Nggih, matur nuwun sangat atas waktunya. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.